Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT di mana pada hari ini, hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, kita masih sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT, dimurahkan, panjangkan umur, dimurahkan rezeki. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di bab 1, yaitu Al-Quran dan Hadis, pedoman hidupku. Minggu lalu kita sampai di fungsi hadis, ya. Fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada 4. Yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, kemudian merinci ayat Al-Quran yang mujmal atau global, masih umum, ya. Kemudian menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran, kemudian membatasi keumuman ayat Al-Quran. Nah, hari ini kita akan coba merinci satu persatu daripada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Penjelasan fungsi hadis. Yang pertama, fungsi hadis terhadap Al-Quran menguatkan, mengukuhkan atau menguatkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hadis mengulang perintah atau larangan yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk melaksanakan puasa, ya. Perintah melaksanakan puasa ada dalam Al-Quran, sehingga dalam hal ini hadis sifatnya mempertegas perintah yang telah ada dalam Al-Quran, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa artinya? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu atau kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ayat ini sudah ada dalam Al-Quran, kemudian dipertegas lagi oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya. Di antaranya, Qala akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam, faqala sallallahu alaihi wasallam syahr Ramadan illa an tatawwa'a syai'an. Artinya, sahabat bertanya, Ya Rasulullah, kabarkan kepada saya apa yang diwajibkan bagi saya untuk puasa. Maka Rasulullah SAW menjawab, puasa pada bulan Ramadan. Nah, tadi dalam Al-Quran dijelaskan diwajibkan atas kalian berpuasa pada bulan Ramadan, maksudnya, ya. Kemudian dipertegas oleh Rasulullah melalui hadisnya seperti yang tadi. Jadi sahabat bertanya, apa yang diwajibkan bagi saya untuk puasa? Rasulullah menjawab, puasa pada bulan Ramadan, kecuali jika engkau puasa sunnah hari Senin dan Kamis atau 3 hari berturut-turut di pertengahan bulan Hijriah. Nah, ini salah satu contoh daripada hadis yang menegaskan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran, dipertegas lagi oleh Rasulullah melalui hadisnya. Jadi itu yang pertama, yaitu menegaskan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kemudian yang kedua, menguraikan atau menjelaskan dan merinci ayat yang global, yang umum, yang mujmal, ya. Banyak ayat atau perintah, banyak ayat perintah atau larangan Al-Quran yang sifatnya masih umum, belum terinci. Al-Quran merintahkan untuk mengerjakan suatu perbuatan, namun belum ada ayat yang menjelaskan bagaimana cara melaksanakannya.
sehingga perintah yang ada atau perintah yang sudah ada dalam Al-Quran itu belum bisa dilaksanakan. Misalnya perintah melaksanakan sholat. Perintah melaksanakan sholat ini diperintahkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83 dan di beberapa surah dan ayat yang lain. Namun tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bagaimana cara melaksanakan sholat tersebut. Nah, tata cara pelaksanaan sholat secara lengkap diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana sabdanya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian lihat aku sholat. Nah, ini sabda Rasulullah itu merinci atau menjelaskan perintah yang sudah ada dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu kita diperintahkan untuk sholat. Seperti contoh surah Al-Baqarah, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Ini perintah Allah melalui Al-Qurannya. Tapi kita akan bingung, ya, bagaimana cara kita sholat. Kalau kita disuruh sholat, bagaimana caranya, bagaimana gerakannya, bagaimana. Lalu Rasulullah mau merinci, mempraktikkan, memperagakan bagaimana sholat yang diperintahkan oleh Allah itu. Maka Rasulullah SAW mengerjakan sholat. Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi Rasulullah yang memperagakan sholat yang diperintahkan oleh Allah melalui Al-Qurannya. Rasulullah mempraktikkan di depan para sahabatnya, memperagakan sholat. Ini loh sholat, inilah bentuk sholat yang diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran. Rasulullah memperagakan sholat kepada para sahabatnya. Kemudian para sahabatnya mengajarkan sholat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah kepada orang setelahnya. Kemudian orang setelahnya mengajarkan sholat yang sebagaimana yang diajarkan oleh para sahabat, yang dilihat oleh sahabat pada waktu Rasulullah mempraktikkannya. Kemudian sampai seterusnya, sampai sekarang sholat yang kita kerjakannya sholat yang sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pertama kali. Kemudian yang ketiga, fungsi hadis terhadap Al-Quran yang ketiga, menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dalam hal ini hukum yang ada adalah merupakan produk hadis atau produk sunnah yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran. Misalnya, haram memakan burung yang berkuku tajam. Ini tidak ada dalam Al-Quran dijelaskan. Atau haram memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki dan lain-lainnya. Jadi hukum atau larangan memakan burung yang berkuku tajam, memakai cincin dan sutra bagi laki-laki ini tidak ada dijelaskan dalam Al-Quran, ya. Jadi tidak ada larangan seperti ini, tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada adalah di dalam hadisnya Rasulullah SAW. Maka fungsi hadis yang ketiga adalah menetapkan hukum yang tidak ditetapkan oleh Allah melalui Al-Qur'annya. Itu yang ketiga, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kemudian yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Banyak perintah Al-Quran, ya, banyak perintah dalam Al-Quran itu mensyaratkan berlaku secara umum. Seluruh manusia, misalnya umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, sehat maupun sakit, sedang bepergian maupun di rumah, dan lain-lain. Rasulullah mengecualikan atau menghususkannya. Misalnya, Allah merintahkan seluruh orang beriman untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Orang-orang beriman ini kan bukan orang laki-laki aja, ya, bukan orang laki-laki aja. Hai orang-orang beriman. Orang yang beriman di sini, kalau secara umumnya semua orang-orang beriman, baik laki-laki, perempuan, anak kecil, tua, muda, dan lain semuanya. Ini dipanggil, ya, hai orang-orang beriman.
hai orang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, atau bersegeralah kalian sholat Jumat, dan tinggalkanlah jual beli yang kalian lakukan. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Nah, perintah melaksanakan sholat Jumat ini kan secara umum nih. Hai orang-orang beriman itu, semua orang beriman, baik laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua, dewasa, besar, kecil, pejabat, semuanya, presiden, nabi, para sahabat dan lain sebagainya. Semua orang beriman itu disuruh sholat Jumat. Nah, ini secara umum ya, secara umum. Apakah memang benar perintah yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk sholat Jumat ini kepada semua orang, laki-laki, perempuan, anak kecil dan sebagainya? Nah, kita masih bingung kan? Masih bingung apakah semua kita diperintahkan untuk sholat Jumat atau tidak? Apakah perempuan juga termasuk di sini apa tidak? Nah, hadis Rasulullah hadir untuk menjelaskannya. Nah, berdasarkan ayat tersebut, sholat Jumat merupakan kewajiban bagi seorang muslim, balik, berakal, dan mukim tanpa kecuali. Bahkan Rasulullah memberikan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat dengan dianggap kelompok yang mengingkari agama. Jadi, lalu adakah kekhususan atau pengecualian bagi orang yang tertentu sehingga diperbolehkan meninggalkan sholat Jumat? Jawabannya ada. Dalam hadis Rasulullah SAW, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin. Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki semua, pokoknya setiap muslim ya, kecuali ada 4 orang. Siapa 4 orang itu? Hamba sahaya yang dimiliki, atau budak ya, budak yang ada majikannya, budak laki-laki yang ada majikannya, kecuali diizinkan oleh majikannya untuk sholat Jumat. Kemudian siapa lagi? Perempuan. Nah, perempuan ini boleh tidak sholat Jumat, tetapi diganti dengan sholat zuhur. Nah, kemudian siapa lagi? Anak kecil. Anak kecil boleh tidak sholat Jumat, tetapi diganti oleh sholat zuhur. Orang sakit, demikian juga orang sakit boleh tidak sholat Jumat. Nah, tapi dengan syarat diganti dengan sholat zuhur. Jadi ada 4 orang yang diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Jadi bukan semua, yang walaupun perintahnya wajib bagi setiap muslim, wajib bagi setiap muslim, kecuali ada 4. Berarti 4 orang ini boleh meninggalkan sholat Jumat dengan syarat mengganti dengan sholat zuhur. Demikian penjelasan Pak Guru tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan mudah-mudahan bisa diterima, bisa dipahami, mudah-mudahan juga bisa menjadi tambahan ilmu agama kita, ilmu pengetahuan kita, dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Untuk minggu depan ya, kita akan ulangan harian melalui link Google Form yang nantinya Bapak akan kirimkan melalui grup Al-Quran Hadis. Kalian tinggal klik link yang Bapak kirimkan nanti. Selanjutnya kalian isi dan jawab pertanyaan yang Bapak sampaikan di dalam Google Form tersebut. Sekali lagi sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.